Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Pemirsa dan pendengar semuanya, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita senantiasa bisa untuk terus beribadah kepada Allah. Di antaranya kita menuntut ilmu. Baik, mari kita lanjutkan pengajian pada pertemuan kemarin, yaitu kita mengaji pada syair berikutnya. Pokok pembahasan yang kedua, fasal kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna amarati bisu'i wa ta'addad min jahliha fi nadiri syaibi wal harami. Sesungguhnya nafsu birahiku selalu mendorong kepada kejelekan, sehingga bagaikan orang bodoh yang tidak mau menerima nasihat dan peringatan. Ini Syekh Imam Al-Busiri menggambarkan nafsu itu pada yang ada pada dirinya. Jadi nafsu itu selalu mengajak kepada yang buruk, mendorong kepada yang jelek. Dia mengumpamakan sehingga bagaikan orang bodoh yang tidak mau menerima nasihat. Itu nafsu. Seperti orang bodoh, sudah bodoh tidak mau menerima nasihat. Ini bahaya ya. Bodoh tapi merasa tidak bodoh, atau bodoh tapi merasa pintar, sehingga dia menutup diri untuk menerima nasihat. Itu ibaratnya nafsu yang tak terkendali, ya. Itu mendorong kepada keburukan, kejelekan, sebagaimana orang bodoh yang tidak mau menerima nasihat. Jadi intinya bandel. Nafsu itu sangat bandel sekali. Gak bisa diomongin, gak bisa dinasihatin. Sifatnya nafsu ya bandel. Tapi nafsu tetap harus kita kalahkan atau kita kendalikan. Wala a'addat minal fi'li jamili kira dhaifin alamma bi ra'si ghaira muhtashan. Nafsu yang jahat tidak pernah mau menghidangkan jamuan kepada seorang tamu, walaupun itu termasuk perbuatan baik. Padahal tamu yang berkunjung di kepalaku tidaklah mencelaku. Nafsu yang jahat tidak pernah mau menghidangkan jamuan kepada seorang tamu. Tamu di situ dimaksudkan adalah petuah, nasihat, pitutur. Walaupun itu termasuk perbuatan baik, padahal tamu atau nasihat yang berkunjung di kepalaku, pikiranku, maksudnya tidaklah mencelaku. Jadi menggambarkan sifat nafsu itu ya, yang tidak mau menerima, pikiran tidak mau menerima, apalagi hati. Jadi diibaratkan aku penyair atau Syekh Imam Al-Busiri. Ini kok kenapa yang dicontohkan aku? Padahal ini kan sifat yang kurang terpuji, nafsu. Ya memang nafsu seperti itu, dan itu ada pada setiap manusia. Jadi tidak dipungkiri bahwasanya
semuanya pasti berperang atau berjihad melawan nafsunya masing-masing. Dan ini merupakan bentuk dari sikap tawadhu atau tidak merasa baik atau tidak merasa berbangga diri dengan dirinya. Selanjutnya, lau kuntu a'lamu anni ma wakiruhu katamtu sirran badali minhu bil katam. Andaikan aku sadar bahwa aku tidak menghormati tamuku, pasti aku akan merahasiakan sedapat mungkin rahasia ini. Andaikan aku sadar, aku tak a'lamu anni ma wakiruhu. Andaikan aku sadar bahwa aku tidak menghormati tamuku, pasti aku akan merahasiakan sedapat mungkin rahasia ini. Namun alam tidak menyadari, nafsu itu tidak menyadari bahwasanya tamu-tamu atau nasihat-nasihat itu penting baginya. Ketika orang memberi nasihat itu ditolaknya, semuanya ditolak, padahal itu penting, dan nafsu tidak pernah menyadari itu. Karena agama kita, Islam ini adalah agama nasihat, agama yang mengajak kepada kebaikan, agama yang mengajarkan kepada akhlakul karimah. Mali birotin jimahin min hawayatiha kama yuraddu jimahul khairi bil lujumi. Siapa yang mampu mengendalikan diriku dari kesesatan nafsu amarah, sebagaimana dikendalikannya kuda binal dengan tali kendali. Saya menyeru kepada dirinya sendiri, siapa yang bisa mengendalikan nafsuku dari kesesatan nafsu amarah ini, sebagaimana dikendalikannya kuda binal dengan tali kendali. Artinya apa? Meskipun nafsu itu bandel, sulit dikendalikan, tapi sebenarnya masih bisa dikendalikan. Dia mengibaratkan sebagai kuda binal, kuda liar ya, kuda yang enggak jinak ya, yang dikekang dengan tali, sehingga lama-lama ia jadi jinak. Fala tarum bil ma'asi kasroh sahwatiha inna ta'ama yukawi syahwatan lahimi. Jika kamu ingin mengendalikan nafsu birahi, janganlah suka berbuat maksiat, karena makan lezat hanya akan membangkitkan nafsu syahwat. Nah, ini baru beliau mengajarkan fala tarum bil ma'asi kasroh sahwatiha. Ketika nafsu ingin kamu mulai kendalikan, maka kita harus pertama kali yang kita lakukan adalah meninggalkan kemaksiatannya. Satu kemaksiatan yang pernah kita lakukan atau mungkin kita lakukan dan belum kita sadari, maka kita harus muhasabah, melitinya, sehingga kita bisa mengendalikan semua. Apa itu? Tahu atau bisa mengetahui semua bentuk kemaksiatan kita, dan kita bisa memperbaiki diri dan tidak melakukannya lagi dengan sekuat tenaga. Jadi usaha pertama untuk pengendalian nafs, hawa, itu harus kita menghindari sekuat mungkin untuk tidak berbuat maksiat. Kemudian menyoal tentang makan lezat hanya akan membangkitkan nafsu syahwat. Jadi memang makan artinya ya apa yang kita konsumsi tiap hari. Kalau dalam Islam kita supaya makan itu memilih yang baik, yang halal. Kemudian yang satu lagi tidak berlebih-lebihan. Jadi sesuai kebutuhan untuk menopang kehidupan kita. Tidak berlebih-lebihan, tidak menuntut harus
sesuatu yang selalu enak-enak, yang lezat-lezat. Yang penting bisa mengenyangkan, baik dan halal, baik dalam arti tidak kurang gizinya. Selanjutnya, wa nafsu katifli in tuhmilhu sabba'ala hubir radai wa in taftimhu yang fatimi. Nafsu itu bagaikan anak kecil. Wa nafsu katifli. Wa nafsu katifli. Nafsu itu bagaikan anak kecil. Jika dibiarkan menyusui terus, ia akan terbiasa terus menyusui. Wa in taftimhu yang fatimi. Namun jika engkau pisahkan, ia akan berhenti dari menyusui. Jadi diibaratkan kita dalam riadah usaha untuk menghindari kemaksiatan itu, ya sebagaimana seorang ibu menyapih atau memisahkan anaknya tidak menyusui. Ya kadang kan kasihan, punya rasa kasihan. Tetapi kalau tetap tidak disapih, maka ya atau tidak dipisahkan, maka dia terus akan menyusui meskipun sampai besar. Maka sebagaimana dicontohkan itu anak kecil itu, nafsu pun harus kita sapih atau kita pisahkan. Kalau sudah terpisahkan sebagaimana anak kecil yang sudah dipisahkan dari menyusui ibunya, maka dia akan terbiasa tidak minum susu lagi. Juga demikian nafsu, kalau sudah terpisahkan maka dia akan bisa dikendalikan artinya. Jadi tidak seperti kuda bina lagi yang sudah dikendalikan, tapi sudah dikendalikan dan bisa dikendalikan. Selanjutnya fa'asrif hawaha wa khadir an tuwalliya innal hawa ma tawalla ismi aw yasimi. Hindarilah nafsu birahi dan waspadalah jangan sampai menguasai cintamu. Fasrif hawaha wa khadir an tuwalliya. Kita harus menghindari nafsu, hawa nafsu. Jangan sampai hawa nafsu itu menguasai cinta kita kepada Allah. Karena jika nafsu birahi telah menguasai cintamu, ia akan menjadikan tuli dan tidak peduli. Orang yang cinta karena nafsu, maka bikin orang menjadi tidak peduli. Ibaratnya seperti orang tuli ya. Kalau diomongi sana sini, kelihatannya kupingnya bolong tapi tidak mendengar. Wara'iha wahya fil a'mali sa'imatun wa in hiya istahlatil mar'a fala tusimi. Kendalikan hawa nafsumu, karena hawa nafsu itu bisa membuatmu bosan beramal baik. Jadi kalau hawa nafsu, keinginan kita yang bukan hal-hal yang baik, misalnya kalau kita turuti terus tidak terkendalikan, ini menjadikan kita untuk terbiasa untuk tidak beramal baik ya. Kebaikan akan menjauh karena kita terus menuruti hawa nafsu. Yang dipikirkan adalah kesenangan terus, yang di situ tidak ada dasarnya kemanfaatan dunia maupun akhirat nanti. Yang dipikirkan adalah kesenangan dirinya. Kalau tidak bisa mengendalikan itu, maka yang muncul pada diri kita adalah, yang terjadi atau yang efeknya itu adalah kita malas berbuat baik, atau bahkan sama sekali tidak bisa berbuat baik. Dan jika nafsu itu masih berada di tempat piaraan, janganlah engkau tinggalkan tanpa waspada. Ya. Jadi ketika nafsu itu mulai dipisah atau dikendalikan, maka kita harus selalu waspada.
Untuk di awal-awal sebelumnya lihat nafsu ini, maka harus usaha dengan sungguh-sungguh, dengan telaten, supaya andaikan bocah yang dipisahkan dari ibunya dalam menyusu itu bisa benar-benar dia sudah tidak menyusu lagi. Di awal-awal kan berat, harus telaten. Meskipun kadang seorang ibu itu merasa kasihan pada anaknya, tetapi kan dia sudah masanya atau waktunya untuk dipisahkan dengan ibunya dalam hal menyusui. Nafsu jika begitu ya kita harus telatani, waspada, jangan tertipu oleh setan sehingga kita menuruti hawa nafsu kita. Kam hasanat ladata lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna sama fid dasami. Seringkali bahwa nafsu itu tampaknya nikmat sekali, padahal ia akan membunuh dirinya, karena ia tidak tahu bahwa racun itu ada pada makanan berlemak. Ya, cuma tipuan di muka saja nafsu itu. Kayaknya enak sekali, kayaknya enak. Tapi efeknya kemudian, jangka waktu kemudian itu seperti bumerang, senjata makan tuan, akan kembali kepada dirinya sendiri, akan membunuhnya, karena ia tidak tahu ketika seorang memakan makanan berlemak, di situ ternyata kalau seringkali dilakukan tertimbun dalam tubuh maka jadi racun. Artinya apa? Akan timbul banyak penyakit di dalam tubuh itu. Sehingga kita di sini harus waspada bahwasanya nafsu itu memang menampakkan apa yang kita sukai. Tapi ketika datang itu, maka kita harus hentikan dulu di depan. Kita pikirkan dengan sungguh-sungguh, kita rasakan sebenarnya ini baik enggak untuk kemaslahatan diri saya. Maka jika tidak, atau membawa manfaat atau tidak, jika tidak ya kita tinggalkan saja. Kalau kita selalu seperti itu, waspada dan bisa menyaring hawa atau keinginan-keinginan kita, maka lama-lama nafsu itu akan terkendali, tidak seperti anak kecil lagi. Ibarat anak yang masih kecil, yang masih menyusui ibunya. Wasadda sa'isa min ju'i wa min siba'i farubba mahmasatin sarsan minat tukhami. Takutlah terhadap tipu muslihat lapar dan kenyang, namun tipu daya lapar sering lebih jahat daripada tipu daya kenyang. Di sini adalah sebenarnya di setiap sesuatu apa yang kebaikan yang kita lakukan itu sebenarnya setan di situ memasang ranjau jebakan tipu daya, baik dalam hal lapar atau kenyang, semuanya ada tipu daya, ada tipu dayanya. Tidak selamanya orang yang lapar itu baik, dan tidak selamanya ketika kenyang itu juga kondisi baik. Ya. Karena apa? Tipu daya setan yang masuk setiap amal perbuatan kita yang baik. Ya kita kalau tidak disuruh berlebih-lebihan sama setan ya dibisikin supaya berbuat ria dan keangkuhan, kesombongan. Itu dalam amal perbuatan kita. Itu selalu menyusup dalam hati kita secara halus, sehingga kita kadang-kadang terjebak
dan tidak menyadarinya. Bersihkanlah air mata, wastafrigid dam'a min ainin qadim tala'at minal maharini wal zamhim yadan nadami. Bersihkanlah air mata dari mata yang penuh noda dan dosa, dan tetaplah menjaga penyesalan. Kita maksudnya supaya apa itu? Membersihkan air mata dari mata yang berdosa itu kita muhasabah, ya. Muhasabah, kemudian kita bersihkan dari hal yang buruk itu, dari noda-noda dosa yang kita lakukan, kita bersihkan. Sembari memperbaiki diri itu, kita tetap menjaga taubat kita, penyesalan kita. Kita berbanyak istighfar. Kita harus pasrah kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah dengan sepenuhnya, pasrah dan tawadhu, sikap merendahkan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa khalifin nafsa wa syaitana wa asihima wa inhuma mahadhaka nuskha fattahimi. Lawanlah hawa nafsu dan syaitan, janganlah kamu turuti keduanya. Jika keduanya menyarankan, maka janganlah engkau hiraukan. Jadi memang nafsu dan syaitan itu, nah ini bergandengan, selalu datang, bertubi-tubi terus. Maka ketika dia menyarankan, memberikan usulan kepadamu, maka jangan pedulikan. Itu jika sudah kita terbiasa dan jelas, oh ini dari setan, nafsu yang dikendalikan setan, maka kita bisa langsung bisa menolaknya. Dan itu harus melalui step by step, melatih diri kita, tahapan demi tahapan untuk pengendalian hawa nafsu itu. Lama-lama kita akan terbiasa dan tahu, oh ini adalah bisikan nafsu dan setan ini. Maka harus tidak saya hiraukan. Walau tuti' minhuma khasman wala hakaman fa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hakami. Janganlah engkau ikuti keduanya, baik perdebatannya atau keputusannya. Ketahuilah bahwa perdebatan dan keputusan sering memperdaya manusia. Ya, hati-hati kita dalam hal bantah-bantahan atau debat. Bisa jadi kita disusupi setan di situ. Apalagi yang debat itu ya setan itu sendiri dalam bentuk jin yang membisikkan dalam sudurinas dan hati-hati manusia. Itu maka kita harus tinggalkan saja bisikan-bisikan itu. Kita nggak usah berdebat yang panjang-panjang. Kalau mikir nggak ketemu, tinggalkan saja. Atau kita dengan setan yang berbentuk manusia, ya, jangan berlebih-lebihan lah kalau berdialog atau berdebat. Kita sewajarnya saja, secukupnya saja. Jangan kita mengikuti hawa nafsu kita ketika berdialog atau berdebat. Selanjutnya, astaghfirullah min qaulin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan hukumi. Astaghfirullah min qaulin bila amalin. Aku mohon ampun kepada Allah dari perkataan yang tanpa perbuatan. Laqad nasabtu bihi naslan hukumi. Karena hal itu sama halnya menisbatkan diri sebagai keturunan orang yang mandul.
Jadi Syekh Imam Al-Busiri mengajarkan kepada kita supaya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akui di hadapan Allah diri kita itu adalah lemah. Minta ampun jika apa yang kita ketahui belum bisa kita amalkan. Apa yang kita katakan itu belum bisa kita amalkan sepenuhnya. Kita terus beristighfar kepada Allah. Karena kebanyakan manusia seperti itu. Lebih banyak tahunya daripada amalnya. Itu sudah umum ya. Lebih banyak mengertinya, lebih banyak ilmunya daripada pengamalannya. Maka itulah makanya Rasulullah juga mengajarkan kita untuk selalu beristighfar dengan mencontohkan dia. Beliau dalam sehari tidak kurang dari 100 kali mohon ampun kepada Allah SWT. Amartukal khaira lakin ma tamartu bihi wa mastaqamtu fama qawli lakastaqim. Aku perintahkan engkau untuk berbuat kebaikan, tetapi aku sendiri tidak melaksanakan perintahku, dan aku tidak pernah berbuat istiqomah, padahal ucapanku padamu berbuatlah istiqomah. Nah, ini adalah bentuk muhasabah yang dilakukan oleh Syekh, dan juga intinya ini mengajarkan kepada kita, supaya ya seperti ini, saya melakukan muhasabah sendiri, kamu juga muhasabah lain, dan ini memang harus kita lakukan. Karena rata-rata manusia itu ya digoda setan dengan hal-hal semacam ini, dibisikin terus. Jadi ketika mau mengamalkan ilmu, kata setan, jangan, lebih baik ini, lebih baik itu, dan sebagainya. Maka kita selain berusaha memohon kepada Allah, juga minta ampun kepada Allah, atau beristighfar kepada Allah. Yang terakhir dalam pasal ini, wala tazawwadtu qabla al-mauti nafilatan wa lam usalli siwa fardhi wa lam asumi. Dan aku belum pernah membekali diri sebelum mati dengan satu amalan sunnah pun, dan aku belum pernah sholat atau puasa selain yang fardu saja. Nah, ini bentuk apa itu? Muhasabahnya Syekh yang sangat merendahkan diri di hadapan Allah SWT. Saya yakin apa yang diucapkan ini ya mungkin kalau tidak pernah melakukan amal sunnah sedikit pun kan tidak mungkin kan ya, selain yang fardu. Tetapi ini lebih kepada wujud sikap bertawadhu, rendah diri di hadapan Allah dalam ketika kita bertafakur dan bermuhasabah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selalu memohon kepada Allah supaya kita diberikan kekuatan, supaya kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, sehingga kita bisa beribadah hanya berhadap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Kita lepaskan semua yang bukan selain Allah. Kita tinggalkan semuanya ikatan-ikatan bukan selain Allah, karena itu adalah pertama syaitan dan hawa nafsu. Demikian kajian pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bacakan Fatihah untuk musannaf.
لا قدرتي مصنف هذا الكتاب صحيح مع الكرسي الفاتحة.